Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan NPM 2259201027. Di sini akan membacakan beberapa codingan dan hasil keluaran output dari codingan tersebut. Baik, yang pertama kita mulai dari sini. Sini membuat library dan dataset. Pandas sendiri digunakan untuk manipulasi data. Lalu nanti di sini adalah library untuk komputasi numeriknya. Lalu ini digunakan untuk visualisasi data. Selanjutnya yang di sini clearance processing ini dia berfungsi untuk menstandarkan data, yaitu mengatur data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini digunakan untuk memilih fitur terbaik pada dataset dengan metode statistik tertentu. Setelah selanjutnya di sini menampilkan 5 baris pertama untuk melihat isi dataset. Di sini ada pregnancies atau untuk membaca jumlah kehamilan yang dialami pasien. Di sini kadar glukosa dalam tubuh. Blood pressure ini tekanan darah diastolik, dan ada skin thickness, ini kekebalan kulit, ini menggunakan milimeter, dan insulin di sini kadar insulin dalam tubuh. Body mass index atau BMI atau indeks massa tubuh. Diabetes pediatric function, fungsi silsilah diabetes. X ini adalah usia pasien, dan outcome di sini artinya hasil atau label diagnosis diabetes. Kalau 1 nilainya berarti pasien memiliki diabetes, dan 0 berarti tidak. Di sini pasien memiliki diabetes ada 3, dan yang tidak memiliki diabetes ada 2 saja. Selanjutnya menampilkan informasi dasar dari dataset. Total entries dataset ini memiliki 768 dari indeks 0 hingga 767. Total kolom di sini ada 9 kolom. Nama-nama kolom tersebut ada dari pregnancy, glukosa, dan sampai ke outcome ini. Lalu tipe datanya, plot itu ada 2 yang menggunakan plot di sini, BMI dan diabetes function. Sedangkan integer di sini ada 7. Lalu dataset ini menggunakan memori sekitar 54,1 KB. Selanjutnya menampilkan deskriptif statistik dataset. Di sini statistik untuk kehamilan. Jumlah data atau count-nya 768. Mean ini di sini ialah rata-rata. Rata-rata kehamilan di sini ada 3,85 ya. Selanjutnya STD. STD ini simpangan baku. Lalu min di sini nilai minimum. Di sini kuartil pertama 50% ini berarti median. Ini kuartil 3 dan ini nilai maksimal. Selanjutnya kita ke untuk menampilkan isi baris dan kolom dataset. Di sini penjelasannya, dataset CSV terdiri dari 768 baris dan 9 kolom. Fitur outcome merupakan variabel target 1 untuk pasien dengan diabetes, lalu 0 untuk tanpa diabetes. Beberapa kolom seperti insulin dan skin text memiliki banyak nilai 0 yang mungkin perlu diimputasi. Lalu di sini fitur engineering. Langkah kedua, transformasi fitur. Pada tahap ini, kita melakukan beberapa teknik fitur engineering, mengimputasi nilai 0 pada kolom blood pressure, skin tint, insulin, BMI. Nilai 0 mungkin berarti hilang, jadi kita akan menggantinya dengan median dari masing-masing kolom. Selanjutnya ada pembuatan fitur baru. Kita akan membuat fitur baru age group untuk mengelompokkan usia. Transformasi logaritmik, yaitu menerapkan transformasi logaritmik pada kolom diabetes.
function untuk mengurangi rentang nilai yang besar. Lalu di sini ada import numpy. Import numpy sendiri di sini tadi adalah library untuk komputasi numerik. Lalu di sini untuk menginputasi nilai 0 dengan median pada kolom yang memiliki dataset kolom yang memiliki data kosong yang ditandai dengan 0. Lalu ini membuat fitur baru kategori usia, yaitu muda, itu tentang nilainya umurnya kurang dari 30. Lalu dewasa nilainya 30 sampai 50, dan tua di sini di atas 50, lebih dari 50. Lalu ini transformasi logaritmik pada kolom diabetes spread function untuk mengurangi skewness. Lalu di sini menampilkan dataset setelah transformasi fitur. Baiklah, ini hasil outputnya. Selanjutnya visualisasi perbedaan sebelum dan sesudah transformasi fitur. Ini tadi saya jelaskan dia berfungsi digunakan untuk visualisasi data. Visualisasi transformasi log pada diabetes function. Lalu yang ini histogram diabetes function sebelum transformasi. Lalu yang ini histogram yang setelah transformasi. Ini hasil keluarannya. Di sini ada penjelasan transformasi fitur. Fitur engineering dilakukan untuk meningkatkan nilai informasi data. Imputasi median pada nilai 0 di beberapa kolom numerik menggantikan nilai hilang tanpa mempengaruhi distribusi data. Pembuatan fitur age group membantu memahami pengaruh kelompok usia terhadap diabetes. Transformasi logaritmik pada diabetes function menormalkan distribusi, membantu model memahami data yang sebelum sangat bervariasi. Selanjutnya langkah ketiga, data augmentation dilakukan pada kolom kategori baru age group untuk memperkaya variasi data. Kita akan mengganti label age group dengan sinonim. Di sini dia melakukan augmentasi pada kolom age group. Lalu di bawahnya membuat salinan data dengan mengaugmentasi pada kolom age group. Lalu di sini dia untuk menampilkan sampel data sebelum dan menampilkan sampel data sesudah augmentasi. Lalu di sini ada keluaran dari data sebelum augmentasi dan data setelah augmentasi dengan sinonim. Augmentasi pada age group memperkaya variasi data dalam kategori usia tanpa mengubah makna data. Ini dapat bermanfaat jika diperlukan input teks atau variasi label dalam eksperimen modeling. Selanjutnya, langkah keempat, kita normalisasi data. Normalisasi fitur numerik menggunakan min-max scaling agar fitur-fitur memiliki skala yang seragam. Ini tadi berfungsi untuk menstandarkan data, yaitu mengatur data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini adalah daftar kolom numerik yang akan dinormalisasi. Lalu di sini dia menyimpan data sebelum normalisasi untuk visualisasi. Di sini inisialisasi min-max clear dan menerapkan normalisasi. Ini untuk visualisasi distribusi sebelum dan sesudah normalisasi. Lalu distribusi fitur sebelum normalisasi. Di sini distribusi fitur setelah normalisasi.
Ini keluaran distribusi fitur sebelum normalisasi dan distribusi fitur setelah normalisasi. Normalisasi menggunakan min-max. Scaling menjaga semua fitur pada skala yang sama, terutama untuk model seperti KNN dan SVM yang sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Normalisasi ini mempermudah model dalam menangani fitur dengan bobot yang seragam. Lalu selanjutnya seleksi fitur dengan scalarent. Pada tahap ini kita akan menggunakan select best untuk mengidentifikasi fitur-fitur terbaik yang paling relevan terhadap variabel target outcome. Kode ini digunakan untuk memilih fitur terbaik pada dataset dengan metode statistik tertentu. Di sini pertama untuk memilih fitur dan target, dan untuk menghapus kolom yang tidak relevan tetapi tidak termasuk group augmented yang memang tidak ada di data frame asli. Lalu drop kolom yang tidak diperlukan. Di sini ada seleksi fitur terbaik menggunakan select best yang memilih 5 fitur terbaik. Lalu di sini ada menampilkan fitur terbaik berdasarkan skor. Seleksi fitur dilakukan untuk mengidentifikasi fitur yang paling signifikan dalam memprediksi outcome diabetes. Select best dengan ANOVA F-test digunakan untuk memilih 5 fitur terbaik yang paling berkolerasi dengan target. Fitur-fitur ini diharapkan memiliki dampak besar pada performa model, membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Kesimpulan akhir proses lengkap mencakup fitur engineering mengimputasi nilai hilang, membuat fitur group, dan menerapkan transformasi log pada diabetes break function untuk mengurangi rentang yang tinggi. Data augmentation di sini menambah variasi teks pada kolom group, memberi label yang berbeda untuk kelompok usia. Normalisasi yaitu semua fitur numerik dinormalisasikan ke skala 0:1, membantu model yang peka terhadap perbedaan skala. Seleksi fitur menggunakan select best. Kami mengidentifikasi 5 fitur terbaik yang paling relevan dengan prediksi diabetes. Proses ini menghasilkan dataset yang lebih informatif dan konsisten, serta fokus pada fitur yang relevan, sehingga meningkatkan potensi akurasi dan interpretasi dalam model machine learning. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.